no longer 1. If you have this type, then you first need to make this 2 go out from the quadratics. Kalau kamu punya ininya nggak 1, apapun angkanya, itu harus difaktorkan keluar dulu. So you need to factorize this. So it will become x squared, and then only just the first 2 terms that is being factorized. So the next will be just 4x here. And then again, we need to make a little bit of space. Since we put it on brackets, we must provide the closed bracket here. And then the 15 just split outside here. Okay, and the next rule will be just the same thing. So just look at the coefficient of x here, whatever the value, whatever the number here, even though the square root or anything that is so ugly, just take it, and then you need to divide it by 2 and then put it in square. Okay, so this is a must. This is required to make a complete square. But again, when I put that, that means I'm changing something. So we need to neutralize this. So be careful here. Now we have 2 here. So if we open up the bracket, this times this become this. This times this become this. So the next terms that we add is actually this times this. So that is the one that needs to be canceled out. So I need to subtract that thing. So minus 2 times 4 over 2 square. And now the value is preserved. Okay. Jadi intinya kita mengubah supaya bisa dikuadratkan sempurna, difaktorkan secara kuadrat sempurna. Tapi yang kita ubah itu harus ternetralisir. Oke, karena ini positif, jadi saya harus kurang. Kalau ternyata nanti di sini ada minus, berarti nanti saya harus tambah biar netral. Itu. Okay, and then the next step will be just the same as before. This two will be just follow along the factorization of this brackets. So again, just take the variable, take the sign here, whatever the sign there, minus, and just take the number here inside the brackets. So there will be just 2, and then close it, and then square it. And then the rest of it just need to be counted manually. So what we have here is just 15 subtracted by 2 times 2 squared. 2 squared is just 4. 4 times 2 is just 8. So 15 subtracted by 8. So that gives us plus 7. And there you are. We have a complete square form now. Can you all grasp that? How is it? Bisa dipahami tidak? Halo. Bisa dipahami tidak itu mengubah kuadrat sempurna? Bisa, Pak. Okay. All right, so I believe that you could do the rest, the B, C, D. Okay, just assuming that way. And then for number 2 here, you just need to remember the chapter that we learned in the basic math. This is about the finding equations of a line that pass through 2 points. You must already get familiar with this, okay? Just always remember what you have learned. And then about the discriminant from the quadratics. Does anybody know how to tell the difference of the shape? I mean, the relationship in quadratics is based on the determinant. Anybody remember? Fungsinya determinan itu buat apa? Diskriminan, sorry, bukan determinan. Determinan sama matriks. Ini diskriminan. Fungsinya diskriminan di persamaan kuadrat itu apa?
Anybody recalling? Untuk that's it. Yeah, the quadratic curve could be in either three form. Either it is cutting the x in two distinct points, or it is just simply touching at a single point, or not even touching at all. And the three of them is discriminates or by discriminant, ya. Namanya juga diskriminan untuk mendiskriminasi, membedakan, ya. So to discriminate will be just this, the one that is flying or not touching is d less than 0, and the one that is touching exactly 0, and the one that is cutting at two distinct points is d greater than 0. Ya. Nah, ini disebutnya sebagai solution, ya. Yang motong di dua ini berarti two solution, two real solution. Kalau yang satu ya berarti disebutnya one real solution. Kalau no solution ya berarti dia nggak nyentuh, ya. Dan itu juga berlaku hal yang sama untuk yang ada bawah. Yang ada bawah pokoknya kalau nggak senggolan, berarti D-nya juga lebih kecil pada 0. Kalau senggolan di 1, berarti D-nya tepat exactly 0. Kalau motong di 2, dia juga lebih besar pada 0. Yang bedain ngadep atas sama bawah itu kan cuma A-nya. D-nya itu yang menentukan dia motong di 1 atau di 2 atau terbang. Nah, istilah-istilah gini harus diingat ya. Jadi yang titik potong itu disebut solution. Bisa juga ini dibedakan berdasarkan real roots atau imaginary roots. Kalau imaginary roots itu berarti dia terbang di bawah atau terbang di atas. Namanya juga imaginary, jadi tidak secara real gitu. Kalau yang motong di 1 dan motong di 2 ini masuk kategori real. Jadi kalau secara quadratics roots itu atau akar-akar itu pertama di split by 2 dulu. Split by 2 yang pertama real or imaginer, ya. Nah, yang realnya nanti di split 2, ya. Equal roots atau distinct, ya. Distinct root atau dua root yang berbeda. Nah, perbedaannya dari DD ini, ya. Kalau imaginary D-nya lebih kecil pada 0 atau dia terbang atas, terbang bawah. Kalau two distinct root atau dua akar yang berbeda berarti dia lebih besar. Nggak pakai sama dengan. Kalau equal pakai sama dengan. Nah, kedua hal ini masuk dalam kategori real. Kali kalau cuma minta realnya doang, itu adalah penggabungan. Dia harus lebih besar dan sama dengan 0. Gitu. Ya. Ini pemisahan seperti ini, do not ever forget about that. This is the most important things. Okay, just like I said, the quadratic is the most important parts in maths. Up until calculus will be stay there. Okay, for this point, I believe you already remember. This is only just finding the midpoint between two coordinates. And we already done that on the basic maths. Okay, just you need to recall that. Mencari titik tengah di antara kedua titik koordinat. Tinggal tambahin bagi 2, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang lingkaran, berarti dia punya sifat kan ya. Kalau yang terpanjang itu berarti di dalam lingkaran itu namanya diameter. Jadi kalau kita tahu titik pojok dan pojoknya, terus kita cari tengahnya, nah tengahnya itu akan menjadi center of circle. Ya, terkadang kita butuh persamaan ini. Gitu. Oke. Nah, ini juga tentang perpendicular line dan juga nanti ada paralel. Itu sifat-sifat yang tidak boleh dilupakan. Gitu. Nah, ini ada istilah yang namanya bisector. Bisector itu dari namanya aja itu kadang kita bisa make sense atau mengingat hanya dengan dari nama. Bi itu artinya 2. Sektor itu ya sektor bagian. Jadi bisector itu membagi 2 hal. Ya, bisector of line segment. Berarti yang memotong line segmen AB menjadi 2 bagian yang sama panjang. Ya. Nah, kalau dia bilang perpendicular juga, yaitu namanya
perpendicular bisector. Jadi bukan hanya sekedar bisector, tapi dia juga harus perpendicular. Jadi tegak lurus dan juga dia harus motong pas dibagi dua. Nah, kalau dalam lingkaran, kalau kita punya bisector, maka dia pasti akan lewat center, ya. Karena di sini ini pasti jari-jari dan ini pasti jari-jari, gitu. Nah, properti-properti kayak gini harus diingat, ya. Itu sifat-sifat dasar dari lingkaran. Nah, sekarang kita baru bicara tentang equation of the circle itself. Okay, what it means by the circle is actually sebenarnya itu persamaan dari lingkaran. It's actually is just a collection of point which has the same distance to a certain point. Ya. Jadi yang namanya lingkaran, persamaan lingkaran dalam Cartesian axis itu sebenarnya hanyalah kumpulan titik-titik yang akan memiliki jarak, ya, memiliki jarak sama terhadap satu titik tertentu. Ya, tentu saja itu adalah titik pusat. Jadi kumpulan titik-titik yang di pinggir-pinggir ini itu kalau ditarik ke pusat itu dia akan jaraknya sama dimanapun itu. Ya, itulah akan disebut sebagai jari-jari. Ya. Nah, prinsipnya jarak itu antar dua titik koordinat. Lagi-lagi mengingat basic chapter yang straight line di mathematical basic, ada dua koordinat, dicari jaraknya, maka distance-nya itu kan sama dengan distance kuadrat itu sama dengan delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat. Ya, prinsip Pitagoras kan. Nah, karena di sini antar titik pusat dengan collection of point yang ada di lingkaran ini, yang ada di lingkaran ini tuh bisa titik berapa aja, berarti bisa titik x, y berapa saja. Nah, jadi kalau kita masukkan ke dalam prinsip yang ini, selisih x-nya akan menjadi x dikurangin suatu x pusat, di mana x pusatnya adalah a, dikuadratkan, ditambah, yang y-nya juga begitu, koordinat y-nya tinggal diselisihkan dengan koordinat y pusat, yaitu y min b dikuadratkan. Nah, distance-nya di sini karena dia memiliki jarak yang sama dimanapun x, y-nya itu, maka dia akan menjadi jari-jari. Ya, otomatis itu akan menjadi jari-jari kuadrat. Nah, jadi inilah persamaan dasar dari lingkaran. Ya, di mana x dan y-nya itu adalah collection of point tadi, koordinat yang memenuhi persamaan lingkaran ini, titik-titik di mana dia kalau ditarik ke pusat itu jaraknya sama. Begitu. Jadi AB-nya di sini itu adalah pusatnya. Formulasinya di sini selalu minus ya, karena kita bicara delta. Gitu. Jadi kalau A-nya sudah minus, ya minus ketemu minus berarti. Oke, jadi prinsipnya dari prinsip jarak antar dua titik ya, itu dasarnya dari lingkaran. Kalau pusatnya di 0,0 ya tinggal A-nya 0, B-nya 0, tinggal X kuadrat tambah Y kuadrat. Gitu. Jadi kalau kita melihat persamaan seperti ini, itu kita sudah harus langsung otomatis recognize that this is a circle equation. Ya, sama seperti persamaan garis. Makanya bentuk umum dari suatu persamaan matematis itu harus selalu diingat. Ya, seperti garis itu Y sama dengan MX plus C. Itu kan, itu udah kita omongin di Math Basic. Terus persamaan kuadrat, bentuknya kan AX kuadrat plus BX plus C. Tapi dia juga punya yang complete square kayak tadi. Itu. Nah, terus kalau pangkat 3 kan juga udah harus diingat kan. Waktu itu udah kita pelajari juga kan. Pangkat 3 itu AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Itu bentuknya kalau nggak uphill, downhill. Gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini ini basic knowledge about equation. Ya. And this is also about the circle equation. So if you look at these equations, without need to do any counting, you must recognize that this is a circle. And that is a must. Ya, jadi bentuk-bentuk default persamaan itu wajib diketahui bentuknya. Itu mau tidak mau harus dihafal ya. Oke, jadi kalau kayak gini, write down the equation of circle with the center 5
with a radius of 4. Ya pusatnya di 5,7 dan radiusnya 4, udah tinggal dimasukin ke persamaan yang tadi. Ya, di mana A dan B-nya itu pusatnya, tinggal dimasukin seperti ini. Ini sudah selesai secara persamaan. Ya. Nah, tapi terkadang soal kalau tidak ada instruksi lanjutan seperti ini, ya tulis begini aja udah selesai. Tapi kadang kalau ada permintaan misalnya simplify further atau expand the equations, ya harus dipecah. Ya, ini kalau dipecah, ini dasarnya ya. Kalau kita pecah yang rumusnya aja ya. Kalau kita pecah rumusnya, itu dia kan nanti yang awal itu akan menjadi x kuadrat min 2ax tambah a kuadrat. Kemudian yang y-nya itu nanti akan jadi y kuadrat min 2bx tambah b kuadrat sama dengan r kuadrat gitu. Nah, biasanya kalau dalam bentuk yang sudah pecah gini, expanded form, itu biasanya antara x kuadrat dan y kuadrat itu digabung di depan. X kuadrat tambah y kuadrat, kemudian disambung dengan yang ada x-nya, kemudian disambung dengan, oh ini saya salah nih. Ini variabelnya y harus seperti ini. Karena ini kan y yang dikuadratin. 2by min 2by, nah terus sisanya yang non konstanta, maksudnya tanpa x tanpa y gitu ya. Itu ada si a kuadrat, ada si b kuadrat, dan biasanya r kuadratnya itu ditaruh di kiri, digabung. Jadi min r kuadrat sama dengan 0. Begitu. Ya. Nah, ini adalah bentuk dasar yang sudah expanded. Ya. Jadi kalau ada persamaan seperti ini, ya bentuknya sudah harus langsung tahu gitu. Contohnya misalnya saya punya x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x plus 6y plus 10 sama dengan 0. Nah, hanya dengan melihat seperti ini, kita sudah harus ingat bahwa, oh ini bentuknya sama dengan persamaan lingkaran. Gitu. Oke. So we must be able to recognize the form of the equation. And that is the must. Oke. Ya, ini dia kalau di sini variabelnya dibedain ya. Jadi 2F, 2G, 2C gitu. Nah, dari persamaan yang sudah di-expanded, itu sebenarnya kita bisa juga mencari pusatnya. Ya, pusatnya itu kan si A kecil sama si B kecil. Nah, si A kecil sama si B kecil itu ada di koefisiennya X sama koefisiennya Y. Dan formulasi aslinya itu adalah minus. Itu. Jadi kalau sudah dalam bentuk expanded seperti ini, maka senternya itu tinggal, apapun koefisien X-nya tinggal dibagi min 2. Gitu. Begitu juga dengan Y-nya. Nah, kemudian yang non konstanta atau non X sama Y, yang konstanta aja justru ini, itu nanti bisa digunakan juga untuk mencari pusatnya seperti ini. Gitu. Jadi kalau seperti tadi saya kasih contoh seperti yang ini angkanya ngasal ya, belum tentu benar. Ya, seperti ini tadi, dengan 0 gitu. Nah, berarti kalau ditanya, ini persamaan lingkaran. Misalnya kita sudah mengetahui ini persamaan lingkaran. What will be the center? So the center will be koefisien X-nya di sini, ini tinggal di kamu bagi min 2. Jadi 4-nya dibagi min 2, berarti min 2. Ini 6 tinggal dibagi min 2, berarti min 3. Begitu. And then the radius, what about the radius? See this is F square, G square. F square itu, di sini F sama G-nya itu adalah pusat lingkarannya. So I will take this 2 and 3 from here and then square it. Nah, kalau ini negatifnya kita tidak perlu pikirkan karena dikuadratin mau tidak mau nanti negatifnya mati. So in this case, I will have 2 square plus 3 square. And then I need to subtract with the constant. So subtract with the constant in here. So that will be 10. And then take the square roots. So what I will have here is 4, 9 minus 10. So there will be 12, 13
minus 10 is 3. So square root of 3. So the radius in this equation is just square root of 3. Ya, jadi dari bentuk persamaan yang terpecah begini kita sudah bisa menentukan center dan radius. And that is the important key to have the circle equation. Jadi bagian yang terpenting dari circle equation, kita butuh pusat dan kita butuh jari-jari. Nah, itu bagian terpentingnya. Nah, ini contoh yang lain ya. Kita dikasih persamaan lingkaran yang sudah dalam kondisinya terpecah. Kemudian kita ditanya radiusnya gimana, terus senternya gimana. Ya sama langkahnya seperti tadi. Dari min 14 ini tinggal dibagi min 2, berarti 7. Dari 16 ini dibagi min 2 juga, berarti min 8. Kemudian sisanya yang konstanta itu didapat dari yang udah dibagi 2 ini, dari senternya dikuadratin. Berarti di sini dapatnya jadi 7 kuadrat, 8 kuadrat dikurangin sama min 12. Karena ini konstantannya itu ada minnya. Jadi tandanya juga harus dibawa. Min 12, rumus aslinya min, berarti min ketemu min, jadi plus. Dihitung, jadilah seperti itu. Dapat radiusnya. Selesai. Pretty simple, right? Okay, this is later will be your assessment. No, sorry, assignment. Not yet assessment. And then if we have the relationship between the line and the circle. Ya, sebenarnya di sini kalau kita mau mencari hubungan antar garis dengan lingkaran, bisa terjadi 3 kemungkinan seperti ini ya. Sama seperti hubungan antara sumbu X dengan kuadratik. Berarti di sini juga ada 3. Bisa motong di 2 titik, bisa cuma senggolan, bisa nggak sentuh sama sekali. Nah, kalau kita lihat persamaan lingkaran itu kan tadi bentuknya sebenarnya kuadratik juga. Ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama atau sifatnya sama. Nah, kalau saya punya persamaan garis itu kan pasti Y sama dengan MX plus C kan. Nah, jadi kalau ini saling bersentuhan atau tidak, itu sebenarnya bisa dilakukan substitusi. Yang Y ini bisa masuk ke Y yang di lingkaran. Gitu. Nah, jadi persamaannya kalau dibongkar, itu kan dia menjadi X kuadrat, ditambah Y-nya itu menjadi MX plus C. Tapi dia harus dikuadratkan. Sama dengan R kuadrat. Pasti akan mengandung X kuadrat, kemudian akan mengandung X, kemudian akan mengandung konstanta. Berarti itu kembali ke bentuk kuadratik biasa. Gitu. Nah, persamaan itu bisa kita tentukan juga kemungkinan. Sama halnya dengan yang kuadratik biasa tadi. Bisa motong di 2 titik, bisa senggolan aja, bisa nggak sentuhan sama sekali. Nah, di situ kita bisa gunakan sifat diskriminannya juga ya, diskriminan dari kuadratik. Karena memang persamaannya kan juga bentuknya kuadratik. Seperti itu. Walaupun nanti ada beberapa metode ya untuk menentukan apakah garis itu tangent line atau bukan. Ya, kalau yang ini find the coordinate of point where the line meets the circle. Kalau ini kita diminta untuk mencari titik temunya. Titik temunya di mana? Ya tinggal substitusi aja. Ini kan sama aja dengan simultaneous equation. Simultan, only different degree. Yang satunya kuadratik, yang satunya linear. Tapi sebenarnya mereka tetap simultan. Ya. Jadi kita harus mencari titik yang memenuhi persamaan keduanya secara sekaligus. Ya tentu saja substitusi. Kalau eliminasi nggak bakal bisa. Kenapa? Karena degree-nya beda. Yang satunya kuadrat, yang satunya pangkat 1. Jadi nggak bisa pakai eliminasi. Kalau eliminasi itu kan harus same degree. Seperti itu. Nah ini tadi kan. Ini pakai B kuadrat min 4 saja lebih besar daripada 0. Berarti dia ada 2 distinct root. Kalau sama dengan
repeated root atau equal root atau one root. Ya, kalau lebih kecil no real roots. Ya, B kuadrat min 4AC itu kan diskriminan. Ya, jadi ini menggunakan sifat diskriminan kuadratik biasa. Jadi setelah kita substitusi, kalau kita mau cek apakah dia punya dua solusi yang berbeda, satu solusi atau enggak ada solusi, itu pakai diskriminannya juga. Oke. Jadi diskriminan itu yang penting kuadrat persamaan asalnya. Nggak peduli dia sebenarnya soal lingkaran dengan garis atau memang kuadratik dengan sumbu X. Intinya kalau ada bentuk persamaan kuadrat, ya tinggal cek diskriminannya untuk mencari solusi atau tidak. Oke. Okay, you need to remember this term. What it means by the tangent is just a line that is touched only at a single point on the curve. And in this case, the curve is a circle. Nah, ini juga kamu harus mengerti bahwa semua tangent line dari circle, it must be perpendicular to the radius. No matter where it lies. Pokoknya namanya garis singgung lingkaran, itu wajib tegak lurus. Ya. Nah, kalau chord ini bahasa Indonesianya apa? Ada tahu nggak? Bahasa Indonesianya chord. Anybody? Chord itu apa sih bahasa Indonesianya? Kalau tangent kan bahasa Indonesianya garis singgung. Kalau chord itu apa? Kalau sebagian yang melengkung dari lingkaran, tapi tidak satu penuh lingkaran, itu kan namanya apa? Ayo, kayak gini-gini jangan lupa ya. Kalau kita cuma ngambil sebagian dari lingkaran, tapi nggak penuh, itu namanya kan arc. Ya. Nah, chord itu garis lurus di dalam lingkaran, tapi dia tidak melalui center. Selama dia tidak melalui center, maka itu namanya adalah chord. Nah, chord itu bahasa Indonesianya adalah tali busur. Ya. Kalau sebagian lingkaran yang ini, itu yang disebut sebagai busurnya kalau bahasa Indonesia. Oke. Okay, the property of the chord here, it must be perpendicular bisector. Ya. Jadi chord itu pasti akan jadi perpendicular bisector kalau yang motongnya itu melalui center. Ya, itu udah pasti. Jadi ini pasti dibagi rata. Gitu. Terus dari pusat ke sini yaitu ntar jari-jari. Dari pusat ke sini itu jari-jari. Itu jadi segitiga sama kaki. Gitu ya. Itu properti yang harus diingat. Oke, circle and triangle. Sekarang hubungan segitiga sama lingkaran. Triangle consists of 3 points called vertices. Ya, vertex, titik pojok, ya, atau titik sudut. It is always possible to draw a unique circle through a 3 vertex of any triangle. Jadi kalau kamu punya segitiga apapun, segitiga sembarang itu pasti akan bisa dimasukin ke dalam suatu lingkaran. Ya, itu wajib. Ya, this circle is called a circumcircle of a triangle. The center of the circle is called a circumcenter. Oke. Nah,
hubungan spesialnya antara segitiga dengan lingkaran itu adalah ini. Kalau kamu punya segitiga dan salah satu sisi segitiganya itu adalah diameter, maka ini pasti segitiganya siku-siku gitu. Jadi kalau satu sisi aja menjadi diameter, kamu mau gambar sisi selanjutnya, itu dimanapun pasti akan siku-siku, ya. Itu udah wajib, ya. Ini karena ada hubungan juga sifat lingkaran, ada yang namanya center angle sama arc angle. Center angle ini sama arc angle. Jadi sudut yang menghadap busur yang sama. Ini busur AB, ini center angle-nya, ini O. Nah, center angle itu pasti 2 kalinya dari arc angle selama dia menghadap arc yang sama. Nah, ini kan juga sama nih. Ini kalau kita lihat senternya di tengah, ini berarti POQ itu adalah center angle 180 derajat. Sementara dari P ke R ke Q itu adalah arc angle menghadap busur yang sama, menghadap busur PQ. Maka si R ini harus separuh dari center angle. Jadi cocok ini logikanya. Aturannya sinkron bahwa ini arc angle selalu separuh dari center angle. Karena center angle-nya 180, ya arc angle-nya adalah 90. Gitu. Ya. The angle in semicircle is always right angle. Kalau kamu punya diameter. Gitu. Oke, yang disebut dengan perpendicular bisector itu tadi adalah garis yang memotong garis lain menjadi sama rata dan dia pas 90 derajat juga perpendikular ya. Dan mereka pasti akan bertemu di center kalau dia itu perpendicular bisectornya chord. Itu wajib. Itu property that you need to memorize. Okay. So I think selebihnya hubungan garis, persamaan garis itu jangan dilupain ya. Karena asalnya kan tadi circle itu sebenarnya dari 2 titik yang memiliki jarak sama. Ya. Jadi semua chapter tentang persamaan garis jangan dilupakan. We will use that. Alright, up until here, is there any question here? Pertanyaan nggak? Hello guys. No. Only 16 of you. Oh no, the 16 will be with me. Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya seperti biasa, kita ada latihan di manage bag. Open up your manage bag, and there will be assignment here, geometry ya. And then before you work on that, I need to check your attendance. Yo, saya mau absen dulu.